Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah majelis Rekreator Rohaniah Aulia Kisah Darul Salihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sakum dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qabul ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita. Baik, kembali ke surat Al-Fajr 30 ayat 17. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdatul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla balla yukrimunal yatim. Apa sih ya? Kita kalla sekali-sekali jangan begitu. Mau jangan begitu salah. Bala yukrimuna, bahkan sebenarnya mereka itu tidak memuliakan al-yatima, anak-anak yatim. Bukan orang yatim, tapi anak-anak yatim. Nah, jadi di ayat sebelumnya ayat 15 dan ayat 16, orang-orang yang tidak mengerti nikmat Allah itu suka membuat suatu pernyataan ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Dia mengatakan, wah, Allah sedang memuliakan saya, gitu ya. Kemarin gitu ya. Tapi sebaliknya, ketika diuji oleh Allah dengan kesulitan, kesusahan, rezekinya roboh berkurang, apa dia katakan? Wah, Allah menghinakan. Enggak ada Allah menghinakan. Namanya juga orang ukur sama nikmat. Ya, tidak seperti itu. Salah. Sekali-sekali dengan begitu ada kayak itu. Bala yukrimunal yatim. Sebenarnya mereka itu tidak mau memuliakan anak-anak yatim. Anak yatim harus dimuliakan. Beda di sini ya. Ini perlu diluruskan karena ini hubungannya dengan mustahik zakat. Ya. Karena orang-orang kan kadang-kadang karena nggak ngerti, dan masyarakat kan banyak yang awam. Sampai sekarang masih ada pemikiran-pemikiran itu ya. Kalau yang biasa petugas zakat harus paham. Amin. Itu mal, tugas itu mal harus paham. Selama ini kan orang berpikir janda
anak yatim itu mustahil, ya kan? Tapi kalau di ketetapan dalam kepadoan Al-Quran kan tidak ada. Janda di putraan, belum putraan, oleh pensiunan bareng, tidak. Ini ayat kamu itu anak yatim, bukan orang yatim. Kalau orang yatim, saya juga orang yatim. Siapa? Tuh, ngaku kan? Saya juga yatim piatu. Tuh, yatim piatu kan ngaku. Yatim piatu Pak. Karena anak. Yatim piatu waktu. Jadi, anak itu disebut anak apabila dia belum balik. Kalau dia balik berakal, sebutannya namanya mukalaf. Mukalaf itu orang yang telah dibebani secara individu, dibebani kewajiban secara individu. Makanya yang harus dipahami sekarang adalah baliknya itu. Nah, kapan balik kan? Perlu ngaji oke. Di kitab yang itu Tabinatul Najah sudah ada ketetapan itu. Jadi alamatul bulughi salasun, tanda-tanda balik itu ada 3. Tamamal asarotan konsata sanatan, 3 kali wanita. Jadi telah sempurna usianya 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Pokoknya mau laki mau perempuan itu asal usianya udah 15 tahun, otomatis dia balik. Karena balik dia mukal, sudah dibebani kewajiban, sudah bukan tanggung jawab orang tua. Kalau dia berbuat dosa sendiri nggak ditanggung orang tua. Sudah dibebani kewajiban mukal. Logika anak umur 15 tahun itu sudah sanggup mandiri. Di kampung itu umur 8 tahun lah, sudah bisa cari makan sendiri. Kadang-kadang ngambil kambingnya tetangga itu juga punya sendiri. Nah begitu anaknya 2, diparuh seorang 1. Narik, udah bisa 8 tahun. Saya tahu, saya membuktikan. Aku yang desa. Nah, alhamdulillah ya, Allah ditakdirkan mengalami hal-hal yang anak-anak sampai tua. Saya mengalami Pak, dikasih bimbingan pendidikan dari Tuhan langsung. Tidak katanya, mana nggak mau katanya. Saya mengalami sendiri. Saya bahkan mungkin di bawah 8 tahun. Saya itu masih SD, kelas 1 itu. Kalau liburan sekolah Ramadan itu libur 40 hari dulu. Nggak ada Ramadan sekolah itu. Tenang Pak. Nah di saat libur panjang itulah saya sama bapak saya dititipkan ke mbah saya di desa. Nah sama mbah saya dititipkan ke Mbah Mudin. Mbah Mudin itu di kampung punya langgar. Nah itulah ya yang tokoh agama di kampung. Nah waktu itu ada Mbah Mebah Mustafa yang suka datang. Kita pernah ngaji di Mbah Mebah. Di Mbah Surdi itu. Siapa yang pernah ikut saya di Mbah Surdi? Ada nggak yang pernah ikut saya? Jadi dia pernah saya ceritakan Ramadan saya kejepit di Langgar. Di Langgar itu. Sampai sekarang masih ada. Cuman memang nggak terawat. Seandainya ada Pak Wagyo mungkin itu dilakukan lah. Masih ada Pak sampai sekarang. Kalau nggak percaya nanti Muharram ikut saya, tanya ke sana. Ini dari dulu saya kecil. Saya masih di kelas 1. Saya udah disisik untuk bawa keranjang Motohero sama Arif di Mbak Kursi. Jadi kalau puasa santri pada ngarit, nanti ikut ngarit Pak. Cuman mergua aku komputer, orang iso ngarit Pak. Aku komputer. Jadi orang kota. Enggak aku nggak bisa. Cuman karena saya satu mbak saya kebagian, ya mbak saya di sana tokoh lah, termasuk orang yang dianggap pemimpin. Jadi
Saya itu kalau nginep di Langgar, orang seneng sama saya. Satu, saya paling rapi pakaiannya. Paling rapi saya, mumpul tahu. Paling kepalingan saya. Ketika petiti. Terkenalnya soalnya, jenenge Warto itu, ketika petiti nih. Tapi ya sumbut gitu loh Pak. Apa Pak saya? Bosok-bosok itu orang-orang boro-boro beli petasan. Kamu beli petasan Pak? Oh, bapak saya datang bawain petasan. Tak bawa itu cuma ngepol, ada main petasan cuma ngepol. Terus kalau dibawain bekal, saya mungkin bekalnya paling enak. Orang-orang sego jagung, kita sego beras. Aku mau putar. Lalu mungkin, nggak dibeli pitik kalau mbakku, dipetikin nangka. Itu mbak saya masak nangka. Aku sampai dari dulu kesukaan saya style nangka. Karena mbak saya masak nangka ya. Di situ Pak, ngaret Pak. Teman saya kecil-kecil banyak. Pinteran dia malah. Gitu. Oleh Anda balik itu sebelumnya 15, pukul rata 15 tahun sudah balik. Kenapa balik itu harus mukalaf? Kenapa Allah itu memberikan beban setelah balik dan berakal? Dia sudah mampu, pasti mampu dia. Tidak mungkin layu kali Allah nafsan ila usaha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau nggak mampu nggak mungkin. Anak balik kasih beban. Nah, itu orang dulu nggak ada kayak orang sekarang. Tenang Pak. Nah itu satu tanda balik. Apa Bu? Sempurna usianya 15. Tamama khomsa asarota sanatan bidakari wal unsa. Telah sempurna usianya 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan itu balik. Karena sudah balik, tidak lagi disebut anak-anak. Jadi kalau sekarang walaupun anak tapi ABG. Anak baru jadi udah bukan anak lagi, remaja. Satu ya. Tanda balik kedua, al-ikhtilamu bidzakari wa unsa isinin. Ini kita ngasih fikih. Karena urusan yatim ini urusan fikih nanti. Ya kan? Anak kan urusan bahasa anak. Al-ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi Pak. Mimpi basah. Ya itu. Budanan maksudnya itu. Budanan apa bahasa gimana? Yang itulah yang biasa itu. Oh yang biasa ya. Biasa. Udah pernah berarti ya? Ya. Nah, jadi hal ikhtilam mimpi bima. Fidzakari wal unsa. Baik itu laki-laki mau perempuan kalau sudah mimpi Fitis ini dalam usia 9 tahun. Laki-laki, perempuan usia 9 tahun, belum 15 tahun, tapi pernah mimpi jima, balik. Di sini para ibu harus jeli. Kenapa? Kalau ibu tidak jeli, kalau ketika anak itu sudah balik, dia belum melaksanakan kewajibannya, nah alasan anak-anak belum tahu. Karena orang tua kalau nanti tahu, kok kenapa wanita harus jeli? Yang ngurusin anak itu biasanya ibu dan yang lebih dekat adalah ibu. Tanda-tanda anak mimpi jima itu ketika dia tidur, bangun tidur, di celananya itu ada gambar-gambar Pulau Bali, Pulau Jawa. Ada nggak? Ada nggak? Ya. Tidur habis isya, ya kan? Jam 10 mimpi. Ya, pagi-pagi kan udah sering itu. Ngeplak. Bisa dipahami nggak bahasa tadi? Nah, itu wah ini anak saya balik ini. Nah, mulai itu langsung kenceng. Kenapa? Sudah dibebani kewajiban secara syariat. Individu sudah tidak lagi tergantung orang tua. Karena sudah balik. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Oke ya, dua ya, tandanya ya. Enggak harus ukuran 15, enggak.
Kemudian yang ketiga wal haid fil unsa litis isinin. Tanda orang balik adalah haid fil unsa, khusus bagi wanita, khusus perempuan. Laki-laki enggak. Aku belum haid, boleh. Oh, Mbak Min wajib aja, Mbak Min alasan aku belum haid kok. Tidak, makanya dibatasi wal haid fil unsa. Haid bagi wanita khusus litis isinin ketika sudah usia 9 tahun. Ada wanita 9 tahun haid balik. Tidak dipahami nih. Kalau belum 9 tahun bagaimana? Ibu bapak punya anak putri belum 9 tahun mau keluar darah, waspada. Bawa ke dokter. Ini perlunya belajar. Bawa ke dokter. Ada beberapa kemungkinan. Karena ketika itu bukan haid, belum waktunya haid keluar darah, bisa kemudian darah itu adalah darah penyakit. Kemungkinan kedua kecelakaan. Bu naik pohon ceri terus kecantol, memang begitu. Kok kecantol kok? Ini namanya enggak? Periksakan ke. Jadi itu batasan balik. Jadi para amil zakat harus tahu. Dan satu tandanya itu balik kedua. Nah, balik itu dikasih darahnya sebut anak. Yatim yang sudah balik itu sudah bukan anak. Sudah 9 tahun itu sudah mutala. Sebetulnya cuman kita kan kadang-kadang bicara agama terus hubungan dengan rasa tidak enak. Makanya pelaksanaan ibadah tidak sempurna. Terutama kemudian zakat. Zakat itu harus diterima umum lagi. Zakat apa panitia ini? Utang. Hah? Itu panitia. Halo. Kamu tahir amilin. Amilin itu artinya pekerja siapa? Amilin itu pekerja yang bekerjanya di bait rumah. Itu namanya amilin. Tidak terikat dengan romansa. Tidak temporer. Selama dia menjadi pekerja di bait rumah, dia amilin. Kalau panitia sekarang dibentuk, minggu depan dibubarin. Bagaimana zakat orang-orang yang disuruh oleh mereka? Nyampe nggak perlu tahir? Nyampe nggak? Ibadah sah tapi nggak nyampe. Bisa dipahami nggak? Ini yang jadi masalah. Semua pada benar RT ini. Lainnya. Padahal yang harus dikatakan mutahir atau tidak. Halo. Dulu bukan dari itu negara pakai diplomasi karena secara hukum sah dan tidaknya tidak. Makanya di sini yang dibilang memuliakan anak yatim itu bukan yang ini. Karena Rasulullah berhati, Rasulullah yatim piatu di hati ini apa dirawat? Dimuliakan. Di saat ini disuruh dilihat, ditonton orang banyak, nunggu berjam-jam. Halaman tahan dulu. Foto dulu. Foto dulu. Jadi kata, Pak, jangan berpikir amplopnya. Sayanglah sama anak.
Bagaimana jiwa mereka? Bagaimana jiwa mereka? Dimuliakan apa direndahkan? Angkat, ya? Direndahkan. Itu dia kan mau sebaliknya. Kamu tidak paham. Bangga. Makanya Nabi tidak dikandung. Nabi 8 tahun sudah bisa menurut kambing, kalau itu pasti diatur oleh apa namanya atau banyak itu riwayatnya. Nabi bekerja untuk memberasi itu. Karena Nabi jadi Nabi kan, masih anak-anak. Kan hasil susunya dapat cepat dan kan diserahkan sama pamannya. Sudah dapat pengajian. Kalau itu dia. Kalau nggak dapat pengajian, 8 tahun. Dia kakeknya kan cuma 2 tahun. Dari 6 tahun, jatuh 2 tahun, dari 8 tahun tinggal Abu Talib, bapaknya Sayyidina Ali. Itu kan nggak sekaya itu, tinggal cuma tahu sendiri lah. Mau cuci piring sendiri, mau pakaiannya sendiri. Kita bukan ngomong, begitu kehidupan semua orang tidak ditandingi. Kenapa? Begitu cara mendidiknya Allah kepada hamba yang akan dipilih dari seorang pemimpin iman. Sanggup berjuang, berani berkorban. Betul nggak? Punya percaya diri, kenapa? Semua dia rasakan, dia semua alami. Enak dia ngomong juga. Tapi enggak. Dan tidak merasa rendah diri, kenapa? Dia tidak bertanggung kok. Makanya Allah menyatakan hajatun mulia khairu minal jatuh suka. Tangan di atas lebih baik daripada ini yang bicara memuliakan anak-anak yang benar. Jangan sekali lah anak-anak itu bukan keluarga harta. Dia kehilangan kasih sayang dari seorang ayah. Paham Pak? Ya cuma disatukan itu enggak? Jualnya gimana anaknya? Nanti begitu gede gimana dapat jual? Karena ini juga cuma disatukan. Ini sudah kita. Paham enggak? Makanya saya enggak. Enggak, tapi kita barang-barang. Kita harus paham apa? Anak-anak itu belajar dimuliakan. Di pilot, masa jadi pilot kan enak ya. Enggak lah pilot. Ada anak-anak ini sih kalau masih berkeluar. Enggak apa-apa, anggap aja anak sendiri. Ya kan? Sekolahin, anaknya sekolah, pelan-pelan itu. Enggak apa-apa. Ya kan? Ini belum ambil saya bapak. Ini punya ibu. Pak, itu ayah, bunda, tak apa, tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kan anaknya sekolah ya, sekolahnya nggak sama. Iya. Dia merasa tidak menjalankan, nggak punya ayah dari bapak yang itu. Nah nanti kan lama-lama ini udah akrab nih, udah akrab. Nah, dia bersabarok ya sama tua ini. Oh, ini anak kita manggil saya udah ayah, manggil kamu ibu. Ya kan, dia udah anak ya, bagaimana kalau ibunya kita rawatin sekalian, kamu lihatkan, enak nggak? Nah, enak nggak Pak? Itu semua ini. Gimana Pak Dado? Syaratnya apa? Syaratnya sudah apa syaratnya? Pakai dulu banyak saya. Aduh, ya itu orang yang begitu nggak mau dimuliakan oleh Allah. Loh, di situ justru hikmahnya kenapa semua wanita-wanita yang diperiksa Rasulullah itu janda sahabatnya. Teman nggak peduli kan sama sahabat sampean itu jadi janda. Katanya guna Rasul. Halo. Sudah dari janda. Enggak. Sama yang ganda-ganda sama. Itu Syaratnya itu ya? iya. Enggak.
Kalau dia besok itu begini, Bus ya kan? bus. Tuh. Kalau nanti syaratnya langkai dulu mayat saya, ya udah kalau gitu, Bu pilih bus sampai pilih madu atau pilih racun. Madu ya kan? Pilih madu. Iya kalau pilih madu jangan gitulah. Pilih madu. Semua ya. Iya. Loh, kalau dia gimana? Bisa pilih karena sama pilih di madu atau pilih di racun. Gimana? Kadang suruh langkai mayatnya gitu. Gampang nggak? Pak, ribet kalau nolak. Oh, capek Pak Amir. Nah, ini kita membedakan aja. Oke ya. Jadi itu menurut saya ya. Jadi kalau kita sampai aja ya lihat ada pembukaan. Jadi yang ada di dalam mutakhir itu pasir. Oke, ya posisinya. Jadi, kalau mengeluarkan zakat pada mutakhir bukan karena yakinnya dong. Bukan karena jandanya dong, karena fakir atau miskin itu ada ketentuan. Nah, untuk Ramadannya jadi bahas zakat. Kita tentu untuk super belakang. Ya, dari pahami ya. Tapi alhamdulillah Pak, ini semua dapat juga. Kalau mau jadi petugas dari rumah harus jadi mutakhir. Karena apa? Semua yang membayar zakat sudah diterima sama yang berhak benar. Kalau nggak ada pakai, nggak ada menteri, nggak ada apa-apa. Siapa mutakhir? Alhamdulillah. Karena itu sebetulnya dong. Amilin. Yang lima amilin dong. Itu di Quran aja. Kami lihat dari Quran. Mutakhir zakat. Apa ya Pak kan? Jadi saya kalau ngomong Qurannya paham ya? Paham ini. Jadi setelah diterima orang mutakhir, ini haknya siapa? Haknya mutakhir kan? Nah iya. Pak kalau diterima di sini semua Pak, makanya dibagi-bagi. Dicari mutakhir di luar sini di masyarakat yang mutakhir, tiba-tiba aku mau pakai dewe. Betul-betul dibagi-bagi. Dan kita tidak pernah bentuk panitia. Pernah nggak dipademukan rapat panitia? Karena ada pembubaran panitia. Tidak, karena kita menerima. Ada apa Ramadan ini yang khusus untuk Ramadan hanya zakat fitrah. Itu namanya zakat mal. Itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Tidak ada hubungannya dengan Ramadan itu. Zakat mal nggak ada hubungannya dengan Ramadan. Benar-benar. Zakat sodako, zakat mal, zakat perdagangan, zakat nggak ada hubungannya dengan Ramadan. Paham ya? Kan ada hanya zakat fitrah. Kalau ada yang bayar zakat mal, dia nggak paham itu ya apa-apa. Kalian kan menghitungnya sejak dimiliki. Ya kan? Bisa rohibah akan dimiliki. Akan panen dalam perut. Ya kan? Ya kan? Mal itu bisa dari perdagangan, bisa dari usaha, bisa dari pertanian, bisa dari peternakan. Itu ada ketentuannya sendiri-sendiri. Tidak ada Ramadan. Yang erat hubungannya dengan Ramadan, zakat. Jadi puasa sampean, walaku benar sampai walat, gantung antara langit dan bumi. Jadi puasa sampai gantung, artinya nggak nyampe kepada Allah. Atau yang di zakat sampai ditunaikan zakatnya baru itu. Jadi zakat ini hubungannya zakat B, bisa dipahami Pak. Sama bulan itu bahas itu aja lah kan. Itu di buku sana itu ada materi itu banyak. Saya tadi buka itu ini baru bagus. Kenapa? Ini ternyata enggak. Baca aja. Tahu sampai. Jadi apa belum?
Nah, bisa dipahami ya. Memuliakan anak. Orang-orang yang cuma mereka tidak mau memuliakan anak-anaknya. Kita lanjutkan ya. Ayo dulu naik lagi. Wala yakuduna ala to'amil miskin. Wala yakuduna itu mengandurkan masa-masa kita sendiri. Dia juga kata-kata orang juga. Ada apa? Ada makan. Kamu ngajak-ngajak makan. Ngajak makan itu apa? Ya? Iya. Jadi kepanjangan Allah. Allah menyuruh makan. Ya kan? Jadi jarang. Boro-boro kita ngajak makan, kita makan air. Kita makan air, kalau boro-boro ngajak kok. Kalau teman-teman ini dalam bahasa aku ketika bisa makan, aku tahu ngajak makan, dia ngajak makan kok kan. Tahu ya? Lanjut. Aku mau cari yang udah kita alami aja lah tadi. Yang ketiga, banyak guluna rosa apa lama. Banyak guluna dan bahkan mereka senang memakan. Rosa, warisan. Warisan ayam itu lebih panjang juga. Halo. Karena nanti sudah dewasa, kamu kemampuan diri. Kalau nanti setelah dia dewasa, dia tamzih, sudah bisa akalnya sudah sempurna, bisa mengerti. Serahkan hartanya, dia digunakan. Kenapa saya nggak berani? Saya sebenarnya sudah ada pernah dulu ya. Pernah dulu oke, baik itu ya. Kemudian kalau cuma ada 10 aja masih bisa lah. Kamar itu satu kamar untuk 4 anak bisa. 4 tidur tingkat 2, tidur 2, 3 sini rocker, lemari itu mobilnya 4. Kalau itu ada kamar, 3 kamar bisa 12. Kalau 5 kamar bisa 20 anak-anaknya. Saya takut kelangkaan karena harus anak-anak semoga ini sopor kan harus mandiin nggak makan-makan nanti waktu nggak sekolah terus itu satu takut nggak amanah. Kedua takut ada masa anak yatim yang kemakan. Paham Pak? Iya Pak. Lalu itu takut ada rasa anak yatim yang karena orang tahu nggak malah apa memanfaatkan anak yatim untuk memperkaya diri. Kalau memang itu benar yayasan itu kita yakin yatim padahal yatim tidak ada. Cari jalan di jalan-jalan banyak ya. Ada yang satu balik dimanfaatkan orang. Ini kemudian, ini paham ya? Kita pasti akan ya kalau udah paham. Tapi hal-hal yang misalnya mengandung fikih itu harus detail. Harus ya. Makanya kalau ngasih fikih, kata saya tidak bisa bersaksi ini, bahasanya jangan dihalus-halusin. Kalau ngasih fikih, bahasanya jangan dihalus-halusin. Kenapa? Takut nanti nggak paham. Kenapa? Karena fikih itu diamalkan sehari-hari. Kita diamalkan sehari-hari Pak. Masalah wudhu, masalah istinja, masalah air, masalah nasi, masalah roh. Benar. Kita sering sehari-hari kalau sampai nggak paham, sampai ibadahnya nggak. Kita lalu kita harus Mungkin orang paham.
Yang penting karena perbedaannya al-fiqhu al-fahmu, itu artinya paham. Kenapa? Ilmu fikih itu yang diamalkan sehari-hari. Syariat kalau diamalkan sehari-hari. Dan sama ya, para saya beneran? Beneran ya? Oke. Kalau enggak, kalau boleh tak begini. Ya, dia kan sudah tidak memuliakan ya. Nggak pernah menganjurkan untuk makan. Kalau orang-orang itu dia sendiri juga enggak ngajak-ngajak orang untuk berbuat kebaikan juga enggak begitu, senang makan warisan anak. Terus apa lagi? Ya, akal lama ya, dengan apa itu? Cara mencampur ya. Menyambut gaulkan. Jadi cara-cara kita sehingga kita lebih hati-hati nggak makan gitu. Ya kan? Menyambut gaulkan. Kita pikir semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Qabul ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa siyan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.